Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB tahun 2024 untuk teman-teman atau warga sekolah yang berada di DKI Jakarta. Nah, di PPDB tahun 2024 ini ya rangkaiannya dimulai dari prapendaftaran dan ajuan akun. Ternyata antara prapendaftaran dan ajuan akun ini masih banyak yang bingung ya. Apakah saya harus melakukan prapendaftaran atau saya langsung ajukan akun aja, atau saya harus prapendaftaran dulu baru ajuan akun, atau saya hanya ajuan akun aja Mas Eka. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya dan mengupas perbedaan antara prapendaftaran dan ajuan akun. Jangan sampai salah, karena banyak banget para warga sekolah itu yang menyangka para warga sekolah akan melakukan prapendaftaran, ternyata tidak ya, atau justru para sekolah yang harus melakukan prapendaftaran dia nyantai-nyantai saja menunggu di ajuan akun, ternyata dia harus melakukan prapendaftaran terlebih dahulu. Lalu apa bedanya antara prapendaftaran dan ajuan akun, kemudian siapa yang melakukan prapendaftaran dan siapa yang melakukan ajuan akun? Di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita simak. Oke, para warga sekolah ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bedanya prapendaftaran dengan ajuan akun, di mana para warga sekolah banyak banget ini yang keliru antara prapendaftaran dan ajuan akun ya. Apakah semua orang wajib melakukan prapendaftaran atau apakah semua CPBD di 2024 ini wajib melakukan prapendaftaran atau semua wajib melakukan ajuan akun? Terus siapa aja sih yang bisa melakukan prapendaftaran? Apa sih itu prapendaftaran? Apa sih ajuan akun? Siapa aja yang melakukannya? Jadwalnya kapan? Terus webnya di mana nih antara prapendaftaran dengan ajuan akun? Apakah sama? Nah, di video kali ini kita akan mengulasnya nih ya. Oke, lanjut ke slide kedua. Kita akan menjelaskan tentang prapendaftaran terlebih dahulu nih, karena ini sangat penting, harus diketahui oleh para warga sekolah ya, prapendaftaran. Ini banyak yang keliru banget antara prapendaftaran dengan ajuan akun. Jadi semua pada berbondong-bondong prapendaftaran, semua juga berbondong-bondong ke ajuan akun. Nah, sebenarnya seperti apa? Yuk kita langsung ke penjelasannya. Yang pertama adalah prapendaftaran ya. Ini sudah Mas Eka buat sesimpel mungkin dan semudah mungkin agar para warga sekolah memahaminya. Jadi ada prapendaftaran. Jadi proses untuk PPDB 2024 ini rangkaiannya dimulai dari prapendaftaran ya, kemudian nanti ada ajuan akun, kemudian ada verifikasi akun, kemudian ada nanti yang namanya seleksi pemilihan sekolah, kemudian lapor diri, kemudian baru ya setelah lapor diri udah selesai ya. Jadi ini rangkaiannya. Nah, rangkaian prapendaftaran dan ajuan akun ini dua hal yang berbeda ya. Prapendaftaran itu untuk siapa sih? Prapendaftaran itu untuk ya teman-teman yang mau masuk ke SMP, SMA, dan SMK. Jadi SD nggak usah nih, yang mau masuk SD itu nggak perlu melakukan prapendaftaran ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama nih ya, yang pengen maksud ke prapendaftaran, yang wajib melakukan prapendaftaran ya, itu lulusan sekolah luar DKI Jakarta. Jadi lulusan tahun 2022, 2023, 2024 ya. Lulusan sekolah luar DKI Jakarta ya, berkartu keluarga DKI Jakarta minimal ya. Sorry, ini 10 Juni 2023 ya. Jadi aturan yang terbaru itu 10 Juni 2023. Ingin melanjutkan sekolah di DKI Jakarta. Jadi 3. Pertama, dia lulusan luar DKI Jakarta, berkartu keluarga DKI Jakarta, minimal 10 Juni 2023, tercatatnya di kartu keluarga ya. Kemudian ingin melanjutkan sekolah di DKI Jakarta, maka dia wajib melakukan prapendaftaran. Yang ingin masuk ke SMP, SMA, SMK, berarti lulusan dari SD, lulusan dari SMP ya. Kalau yang mau masuk ke SD mah nggak perlu ya. Kalau lulusan dari SD ke SMP, maka wajib melakukan prapendaftaran, atau yang dari SMP mau ke SMA ataupun ke SMK, maka wajib melakukan prapendaftaran. Terus yang kedua, siapa yang melakukan prapendaftaran? Yang melakukan prapendaftaran yang kedua adalah lulusan ya, lulusan tahun 2022,
2023 asal sekolah DKI Jakarta yang tidak bersekolah atau putus sekolah dan ingin melanjutkan kembali sekolah di 2024. Jadi kalau warga sekolah yang lulusan tahun 2022 dan tahun 2023 kemudian ingin melanjutkan sekolah lagi di DKI Jakarta karena putus sekolah, maka wajib melakukan yang namanya pra pendaftaran. Bagaimana Mas Eka, saya itu masih sekolah nih di SMA atau di SMK ya, tapi saya pengen ngulang lagi nih di tahun 2024 ini karena masuk di swasta, bayarannya mahal, boleh nggak? Nggak boleh karena statusnya masih aktif, terkecuali statusnya sudah dikeluarkan atau sudah tidak aktif lagi, artinya sudah tidak sekolah lagi dan ingin melanjutkan sekolah lagi ya, maka wajib melakukan pra pendaftaran. Lalu kalau lulusan tahun 2024 bagaimana Mas Eka? Ya lulusan 2024 tidak perlu melakukan pra pendaftaran ya, apalagi lulusan 2024 asal DKI itu nggak perlu ya. Yang dia wajibkan untuk melakukan pra pendaftaran tadi lulusan sekolah luar DKI tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 Jakarta minimal 10 Juni ya, tercatat sebagai kartu keluarganya dan ingin melanjutkan sekolah di DKI Jakarta, serta lulusan tahun 2022-2023 asal sekolah DKI ya. Jadi kalau yang dari DKI ini sekolahnya di DKI lulusan tahun 2022 dan tahun 2023 ya, yang putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolah lagi di Jakarta, maka wajib melakukan pra pendaftaran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah warga sekolah dari satuan pendidikan asing ya. Jadi selain dari tiga ini, maka tidak perlu melakukan pra pendaftaran. Nah, ini banyak banget berita yang beredar bahwa wajib loh melakukan pra pendaftaran. Kalau nggak melakukan pra pendaftaran nanti kita nggak bisa ikut PPDB. Ya siapa dulu yang diwajibkannya ya? Tidak semua calon peserta didik itu diwajibkan untuk melakukan pra pendaftaran. Hanya 3 karakter atau 3 kriteria berikut ini aja, atau 3 kategori ini aja yang melakukan pra pendaftaran. Pertama, lulusan sekolah luar DKI ya, berkartu keluarga DKI Jakarta minimal 10 Juni 2023, kemudian ingin melanjutkan sekolah di DKI Jakarta, maka wajib melakukan pra pendaftaran. Kemudian teman-teman atau warga sekolah lulusan tahun 2022, tahun 2023 asal sekolahnya dari DKI Jakarta yang tidak bersekolah atau putus sekolah dan ingin melanjutkan kembali, maka wajib melakukan pra pendaftaran. Dan yang ketiga, warga sekolah asing ya, warga sekolah dari satuan pendidikan asing ini wajib melakukan pra pendaftaran. Jadi SD tidak perlu melakukan pra pendaftaran, dan lulusan 2024 ya, lulusan asal DKI tahun 2024 berarti lulusan SD 2024 dari sekolah DKI Jakarta dan SMP 2024 dari sekolah DKI Jakarta tidak perlu melakukan pra pendaftaran ya, clear ya. Jadi pra pendaftaran hanya dilakukan hanya untuk 3 kategori ini aja. Selain itu maka tidak perlu melakukan pra pendaftaran. Lalu setelah melakukan pra pendaftaran ada yang namanya ajuan akun. Nah, inilah bedanya ya. Ajuan akun ini untuk siapa Mas Eka? Ajuan akun itu rangkaian PPDB yang wajib ya dilakukan oleh seluruh calon peserta didik yang akan masuk ke SD, SMP, SMA serta SMK. Kalau tadi di pra pendaftaran hanya ada 3 kategori saja dan hanya untuk jenjang SMP, SMA serta SMK. Kalau ajuan akun semua ya, semua calon peserta didik yang akan mau masuk ke SD, SMP, SMA dan SMK, maka wajib melakukan ajuan akun. Baik itu lulusan sekolah dalam DKI maupun yang dari proses pra pendaftaran yang sudah menerima bukti verifikasi pra pendaftarannya. Jadi kalau yang tadi yang pra pendaftaran kan selesai itu ya, dapat bukti verifikasinya seperti di video yang sudah Mas Eka jelaskan untuk registrasi pra pendaftarannya. Nah, nanti dia akan keluar bukti registrasi pra pendaftaran. Maka setelah bukti verifikasi pra pendaftarannya keluar, CPBD tersebut wajib ya melakukan ajuan akun. Tuh, jadi semua, kalau ajuan akun semua peserta didik atau semua calon peserta didik yang ingin ikut PPDB tahun 2024, maka wajib melakukan namanya ajuan akun. Kalau tidak melakukan ajuan akun, bagaimana Mas Eka? Ya bagaimana mau dapat akunnya kalau tidak diajukan ya. Lalu bagaimana cara mengajukan akunnya Mas Eka? Dilihat di video sebelumnya tuh ya, sudah Mas Eka bahas mulai dari ajuan, kemudian upload berkasnya, verifikasinya, sampai aktivasinya sudah Mas Eka bahas dengan durasi 30 menit. Jadi silakan dicek di situ ya. Jadi sekali lagi untuk para warga sekolah, itu bedanya antara pra pendaftaran dengan ajuan akun. Jadi pra pendaftaran hanya kategori
tertentu saja, sementara ajuan akun ini untuk semuanya sesuai dengan jadwalnya. Untuk SD itu di tanggal 20 Mei ya. Kemudian untuk SMP itu di tanggal 27 Mei dan untuk SMA serta SMK itu di tanggal 3 Juni. Ini sampai kapan Mas Eka? Sampai jadwal di jalurnya masing-masing selesai. Contoh, 20 Mei itu kan ajuan akun untuk SD. Boleh nggak saya mengajukan akun di tanggal 23? Boleh aja. Boleh nggak saya ngajuin akun di tanggal 24? Silakan aja. Boleh nggak Mas Eka, saya ngajuin akun di tanggal 10 Juni? Boleh, silakan. Cuma nanti dilihat ya jadwal per jalurnya, seleksi per jalurnya itu tanggal berapa. Contoh, di jalur SD, zonasi contoh ya, zonasi. Atau di jalur prestasi SMP lah, prestasi SMP tanggal 10 Juni. Contoh nih ya, 10 Juni. Ternyata dia baru diaktifasi atau baru mengajukan akun tanggal 15. Boleh nggak? Boleh, tapi dia sudah tidak mengikuti yang namanya jalur prestasi. Sebab apa? Sudah kelewat jadwalnya. Terus berarti sampai kapan Mas Eka mengajukan akun ini? Ya sampai proses PPDB selesai. Kalau jalur itu jadwalnya terlewat ya berarti sudah nggak bisa diikutin lagi. Sampai habis, misalkan di tahap kedua tanggal 4 Juli dia baru baru tahu, ternyata ada PPDB. Boleh nggak ngajuin akun? Boleh, kalau jadwal di jalurnya masih tersedia atau masih ada, seperti itu ya. Jadi dimulainya tanggal 20 untuk SD dan SMP dimulai tanggal 27 dan SMA dimulai tanggal 3 Juni. Kalau selesai PPDB-nya ternyata SMA tanggal 3 Juli, ya udah berarti masih bisa daftar tuh di tanggal 2 atau di tanggal 1 Juli. Tapi jalur-jalur yang lainnya sudah terlewat, seperti itu ya. Dan ini tidak harus mutlak di tanggal segini untuk ajuan akunnya. Biasanya di tanggal-tanggal awal-awal dibukanya itu trafficnya cukup padat, sehingga Mas Eka sarankan lebih baik 2 atau 3 hari setelah tanggal ini ya. Contoh di SD kan tanggal 20, ya udah ajuin akunnya nanti jangan tanggal 20-nya, tanggal 22 atau di tanggal 23. SMP juga demikian, dimulai tanggal 27 ya, mulainya dari tanggal 28 atau tanggal 29. SMK juga demikian, di tanggal 3 kan ya, dimulainya nanti di tanggal 4 atau di tanggal 5 baru kalian baru mulai. Agar apa? Agar menghindari traffic yang cukup padat. Nanti takutnya begitu trafficnya padat, ada trouble, kemudian salah input dan lain-lainnya, itu agak repot. Jadi lebih baik tunggu saja sampai trafficnya tidak terlalu padat atau akses banyak orang yang untuk ke WPPDB-nya itu tidak terlalu padat, sehingga nanti teman-teman lebih enak, lebih leluasa gitu ya. Itu perbedaan antara pra pendaftaran dan ajuan akun. Nah, ini Mas Eka lebih rinciin lagi nih, lebih merincikan lagi perbedaan dari pra pendaftaran dan ajuan akun. Nah, mudah-mudahan para warga sekolah ini bisa menjadi acuan para warga sekolah agar tidak bingung ya. Jadi terutama yang mau ke SD nih, ini banyak banget berita yang beredar di SD. Wah, kita harus melakukan pra pendaftaran, padahal di SD nggak ada pra pendaftaran. SD mah tinggal ajuan akun aja, nggak usah pra pendaftaran gitu. Ini banyak banget. Terus di SD harus pakai ijazah TK wajib katanya. Enggak ya, nggak ada aturan wajib untuk ijazah TK. Oke. Jadi di sini ada 2 ya, pra pendaftaran dan ajuan akun. Nih, pra pendaftaran hanya dilakukan oleh CPBD tertentu saja, yang tadi 3 kategori. Sementara ajuan akun dilakukan oleh seluruh calon peserta didik, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian pra pendaftaran hanya untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK saja, tuh ya. Dan ajuan akun untuk jenjang SD pada tanggal 20 Mei, terus SMP tanggal 27 Mei, SMA dan SMK tanggal 3 Juni, ya. Sementara pra pendaftaran dimulai dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 5 Juni. Jadi pra pendaftaran itu kurang lebih kalau Mas Eka hitung 12 hari kerjaan ya. 12 hari kerja itu Sabtu Minggu, kemudian libur nasional itu tidak dihitung ya. Nih kalau nggak tahu dah nih teman-teman yang di dinas lembur atau tidak. Kalau lembur ya berarti tetap harus verifikasi, libur-libur luar biasa. Ya mudah-mudahan diberi kesehatan semua panitia yang baik itu tingkat dinas, tingkat kota, kemudian sampai tingkat sekolah itu diberikan kesehatan semua. Kalau ini tetap masih masuk walaupun libur-libur ya. Nah, bedanya lagi di pra pendaftaran itu webnya ini. Nah ya, nih webnya, web pra pendaftaran itu di sidanira.jakarta.go.id/pra pendaftaran. Sementara ya, kalau ajuan akun semuanya menggunakan web PPDB. Ya, nih ppdb.jakarta.go.id. Nanti di sini tinggal pilih saja jenjangnya SDK, SMPK, SMAK atau SMKK ya. Nanti dipilih aja. Ini webnya.
Sementara untuk pra-pendaftaran ini webnya. Ingat, pra-pendaftaran yang ini hanya dilakukan oleh teman-teman yang ingin masuk ke SMP, SMA, dan SMK. Mau masuk ke SD nggak perlu melakukan pra-pendaftaran. Seperti itu para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah. Itu tadi perbedaan antara pra-pendaftaran dan ajuan akun. Jadi jangan bingung lagi, jangan apakah saya Mas Eka harus melakukan ajuan akun? Ini ada orang mau masuk ke SD ya, warga sekolah yang mau masuk ke SD. Mas Eka, SD perlu melakukan pra-pendaftaran nggak? Enggak. Ya, SD mah udah nanti tinggal ajuan akun di tanggal 20. Lalu ada juga teman-teman warga sekolah yang lulusan SMP dan SD yang mau lanjut ke SMP dan SMA dari DKI Jakarta. Mas Eka, saya harus buat ajuan akun dulu atau buat pra-pendaftaran dulu? Saya ikut pra-pendaftaran apa enggak? Ya kalau yang lulusan DKI 2024 tidak perlu melakukan pra-pendaftaran. Clear. Jadi seperti itu para warga sekolah. Itulah tadi paparan yang sudah Mas Eka sampaikan, perbedaan antara pra-pendaftaran dan ajuan akun. Jadi udah nggak bingung lagi ya, jangan sampai salah ngajuin ya, atau salah langkah. Kalau salah langkah nanti agak repot. Jadi seperti itu para warga sekolah, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.